penyebab penyakitnya ini. Walaupun ada dua lagi, nanti fusi dan gili. Jadi penyakit wabah yang pertama, kemudian ada penyakit yang sebenarnya tubuh kita ada penyakitnya, kayak tipes, terus kayak nanti penyakit-penyakit kaitan dengan virus, bakteri, tapi normal. Dia ketika daya tahan tubuh kita turun, baru dia muncul. Itu maksudnya masih di sini. Ya, cuma nanti jenis penyakitnya nanti ada batuk, pilek. Di sini juga ada batuk, pilek. Nanti di lembab basah batuk, pilek, di kering batuk, pilek, di lembab ada batuk, pilek juga. Obatnya berbeda. Jadi paling tidak obat masuk angin minimal. Obat masuk angin ada 6 jenis minimal. Itu baru masuk angin. Nanti masuk angin gejalanya flu, batuk, pilek. Nanti ada gejalanya sakit perut, rematik. Itu juga disebabkan lembab dingin, lembab panas. Ini obatnya beda lagi. Jadi khusus batuk pilek ada sendiri, nanti khusus rematik sendiri, khusus sistem pencernaan sendiri. Berarti Anda akan ketemu 3, berarti 6 ya minimal, dikali berarti berapa? 18 jenis obat khusus, minimal khusus untuk cuaca. Sekarang Anda kalau ada penyakit cuaca, obatnya apa coba? Nantangin. Paling sedia pencur jahe, gitu aja kan? Terlalu lugu. Apa jahe? Nah, jahe di sini. Nanti ketemu. Nah, ini belum kombinasi ya. Penyakit dingin melahirkan panas internal. Hanya kombinasi. Makanya saya ada namanya anti masuk angin dan migrain. Tapi kalau dia ada mulutnya pahit, maka dia antamik 2. Kalau mulutnya tidak pahit, antamik 1. Bedanya apa? Yang satu masuk angin dari angin dingin melahirkan angin dingin murni. Yang satu angin dingin melahirkan panas internal. Jadi lambungnya panas, livernya panas, menyebabkan muncul rasa pahit di lidah. Nah ini obatnya antamik 2. Sudah kombinasi lagi, berubah lagi. Jadi kalau ngomong herbal itu sangat banyak. Sekarang Anda lihat rumah sakit, puskesmas saja ada berapa jenis obat? Ada 10 atau ada 500 atau 1000 jenis. Puskesmas yang paling kecil aja berapa obatnya, jumlahnya? Ada cuma 10 lebih. Ada 500 jenis saja. Ada. Itu baru kalau rumah sakit besar ribuan kan. Nah Anda ke obat berapa? Toko herbal ada berapa? Jenis yang ada sediakan berapa? Ada itu multi levelnya, dia kan obat berapa, herbal berapa? Tapi untuk semua penyakit. Berarti hebat mana rumah sakit dengan Anda? Saya. Iya kan? Hebat sekali. Senjatanya sedikit, tapi musuh yang berat-berat dia kuasai. MacGyver ya. Lainnya kan? Mau rumah sakit aja senjatanya macam-macam. Untuk stroke jenis ini, stroke jenis ini, itu dan sebagainya itu jenis obatnya berbeda. Saya aja untuk stroke ada 5 jenis minimal, 5 jenis obat. Untuk khusus stroke yang tipenya begini, stroke dengan kejang, stroke dengan energi berlebihan, matanya merah, lidahnya merah, stroke dengan kakinya dingin, lidahnya sangat pucat, itu berbeda obatnya. Maka kalau ditanya, Pak Puji bisa nggak obatnya sedikit? Bisa. Saya
saya sekarang memproduksi minimal 250 jenis. Itu minimal, ditambah yang sebuah dan sebagainya sekitar 30 sampai 40 jenis. Berarti ketemunya hampir 300 mak. Itu aja kadang masih kurang. Itu minimal rawat inap itu minimal ada itu. Kalau tidak ada obatnya, dikombinasi nggak bisa. Terpaksa saya harus bikin racikan baru. Wah ini nggak ada obatnya. Yang saya buat belum bisa ngatasi ini. Analisa ulang, bikin resep sendiri, khusus untuk orang itu. Dikirim khusus, diproduksi hanya 1 botol buat dia. Kalau dibuat pabrik bisa nggak kira-kira? Nggak bisa, izinnya susah. Izinnya sudah 5 juta, produksinya hanya 1 setahun sekali. Ini masalah, ya. Kadang ada orang ini dibutuhkan herba, tapi yang masih segar. Dia butuh lidah buaya, tapi nggak boleh yang sudah sepuh, harus segar. Karena kondisinya seperti ini harus segar. Berarti kalau kita rawat inap harus ada tanaman segar di sekitar kita. Karena pada kasus-kasus tertentu yang dibutuhkan adalah segar. Kadang antara segar, misalnya pecut kuda, ini yang kering dengan yang segar dicampur direbus. Karena begitu kering dia zat tertentu dia naik, begitu segar zat tertentu dia yang paling banyak, dan itu harus disatukan. Yang mana? Bubar aja. Karena kalau dulu udah kayak rumit itu. Ini. Tapi kalau Anda menguasai, insya Allah di Indonesia yang ahli herba, yang mengerti detail, itu masih kosong mas. Lahannya masih luas. Kesempatan Anda naik duluan. Kalau belajar. Dan pengalaman 17 tahun saya mengajar, ya 1000-an lebih lah ya, yang berhasil senang racik itu nggak nyampe 10 orang. Yang senang racik ya Pak, yang jualan 1/10-nya, yang kemudian tidak melanjutkan sebagian besar. Nah ya, hanya sekali kalau lagi sakit konsumsi itu seperti itu kenyataan. Kenapa? Rumit. Ya. Nah, ini aja segini, ini khusus penyakit cuaca dulu ya. Nah, kemudian kalau penyakit dalam karena fisik tubuh ini dibagi 3. Ini jadi rumus ya. Harus apa? Nggak boleh 3. Ini penyakit yang di tengah ini stagnasi. Shift, ya. Energi dan darah. Jadi kalau teman-teman C agak keren gitu. Masalahnya C kan, wah ya. Padahal apalagi itu doang. Maksudnya itu kan tersumbatnya energi dan kalau energi tersumbat, rasa khasnya, nih diingat ya, kalau energi tersumbat, rasa khasnya 1, kembung. Jadi kalau perut kembung, ulu hati kembung, usus kembung, terus rasa kembung di dada, ini stagnasi. Kalau di sini stagnasi energi liver, kalau di perut stagnasi perut. Stagnasinya di perut atas, tengah, atau yang di bawah. Itu rasanya kembung, pengen kencing tapi rasanya kayak kembung di bawah saluran kencing, berarti tertahannya ci di situ, energi di situ. Tapi kalau stagnasi darah, ciri khasnya 1, sakit. Jadi kalau ada rasa kembung di perut dan disertai rasa sakit kayak ditusuk, berarti stagnasi ci dan darah. Paham nggak maksudnya? Tapi kalau dia hanya kembung saja, berarti stagnasi energi. Tapi kalau hanya rasa sakit saja, berarti stagnasi darah. Jadi Anda cari ramuan pelancar darah tapi arahnya ke perut tengah, perut atas, atau perut bawah. Tapi kalau rasa
cari ramuan yang melancarkan energi di perut. Biasanya nanti kentut. Gitu. Yang bikin kentut kayak kapulaga, itu pelancar ci perut. Terus kepala, itu pelancar ci perut. Itu seperti itu. Tetapi kalau rasa kayak itu tusuk-tusuk mesti pelancar darah, kunyit, temulawak, itu perut yang stagnasi darahnya, rasanya sakit. Ya. Kalau di sini rasanya penuh, nah itu namanya stagnasi dada. Rasanya penuh. Terus di sini kayak nggak enak. Nah itu stagnasi dada. Berarti ada dahak yang menyumbat di sini. Ya. Ya pembuat pelancar dahak. Itu tinggal dahak pekat, dahak encer. Nanti pelancar dahak itu ada sendiri. Kalau sakitnya di sini, di dalam hati tuh. Nah itu, ini di tengah. Gejala khasnya ini lidah masih normal. Ingat, kalau di sini lidahnya normal. Aduh Pak, saya stagnasi ci, lidah saya pucat tebal besar gitu. Itu jarang. Berarti dia stres tapi dia penyakitnya sudah berat. Jadi mikirin penyakit. Nah, ini. Tapi kalau ini aslinya dia lidahnya normal. Nadinya khasnya kencang, tegak, teng. Ini khasnya. Ingat-ingat. Ini murid lama aja belum ingat ini. Apalagi yang baru. Jangan-jangan ingat yang baru. Ingat yang baru, yang nakal nggak ingat. Karena terlalu banyak yang dipelajari di sini kayak. Kuncinya supaya tidak lupa, Anda jangan belajar. Insya Allah nggak lupa. Nah ini jangan belajar, insya Allah nggak lupa. Lah iya, karena Anda nggak belajar nggak lupa. Nggak ada yang diingat. Jadi nggak lupa ini soal. Nah, baru di sini akan muncul defisiensi kelemahan. Ini kelemahan. Baru di sini ada tandanya lemah, letih, lesu. Di sini. Nah, di sini dibagi dua defisiensi energi, materi. Rumusnya Mas harus apa? Nanti bahas serba, bahas titik, lokasi titik, teknik terapi, kembali ke sini. Ini peta penyakit ini. Ini peta penyakit yang sudah saya susun 17 tahun. Kalau Anda mengikuti ini paling tidak memangkas waktu belajar. Kalau nyari sendiri kelamaan Mas. Nyari sendiri 17 tahun. Nanti Anda sudah tua baru paham. Kakek mau kemana? Saya mau menjaga sindrom. Nah, itu ketuaan. Nyari duit juga sudah tua. Ikuti yang sudah ada. Ya, biar cepat. Tinggal terima aja. Biar saya kan sudah lumayan lama, jadi Anda nggak ngulang proses saya. Nah ini energi nanti lanjutannya apa? Kelemahan energi adalah dingin, internal. Nah ini baru gagal fungsi, kecil banget ya. Berarti energi dulu lemah. Kemudian terjadi rasa dingin, kaki dingin, lidahnya tebal, kakinya sering dingin, keringat dingin. Kalau sudah keluar keringat dingin, terus dia lemas. Nah ini udah di sini Mas. Siapa ibu yang sudah kakinya dingin, terus keringat dingin juga, terus mulai lemas, udah kedua. Kalau sudah keringatnya sering kedinginan terus ya, keringatnya kayak sejagung-jagung, ya di sini mulai gagal. Ini stadium doa. Biasanya ginjalnya sama jantung di sini. Kalau sudah kena penyakit ginjal, jantung
langsung itu ujung penyakit. Makanya kalau orang gagal ginjal sama dokternya dibilang apa? Cuci darah ya, memperpanjang umur. Jadi nggak ada bahasa sembuh. Kalau sudah kena diabetes, minum obat seumur hidup seolah tidak ada obat. Hanya begitu orang yang kena hipertensi, kena diabetes, dia sudah berpikir dalam dirinya asumsi bahwa saya akan sakit seumur hidup. Karena memang dipola seperti itu. Kenapa? Kalau sudah seperti itu, berarti dia akan minum obat seumur hidup. Siapa yang memproduksi obat? Mereka. Yang sakit kebanyakan tahu? Silahkan bekerja, silahkan benci Yahudi, tapi minumlah obat saya seumur masih kan? Cerdas. Jadi ada setoran kemudian ya. Kalau setoran itu kan boleh ya, hafalan ya. Setoran duit ya, nyarinya kemana-mana. Sampai ada banting tulang itu untuk apa? Untuk mereka. Itu hebatnya perang. Gak usah kita mengeluarkan senjata untuk memusnahkan, tapi mereka sudah musnah Sendiri. kasih KFC, kasih makanan yang enak-enak, tapi tidak sehat. Anak-anak dikasih stick kaktus. Kalau dilihat secara jelas, makanan mereka yang mereka keluarkan itu semua sepakat nggak itu jelek. Tapi pertanyaannya kenapa ada izin edar? Coca-Cola. Iya kan? Udah jelek jelas nggak sehat. Dia mengandung bahan-bahan yang misalnya Anda bikin kopi. Saya baru dikasih tahu kemarin pas di bandara Delay ketemu sama orang kenalan. Mas jangan minum kopi kapal api ya. Kenapa? Harga 1.000 itu nggak mungkin kopi. Itu zat kimia sama pemanisnya terus bahannya sama ini rasa kopi itu dicampurkan sampai diseduh rasanya kopi benar. Tapi tidak ada sedikit pun kopinya. Dan itu yang harga 1.000-an, nggak cuma kapal api. Kapal-kapal lagi. Kopi asli mahal. Sama. Krimer ya. Krimer deh. Wong saya yang bikin kopi itu aja ketemunya harganya 6.000. Harganya ini Mas mahal banget. Coba kalau bikin yang murah saya nggak sanggup. Ada Pak, bisa nggak dibikin 60 laga harganya sampai saya sekian? Saya nggak bisa. Dari sananya saja sudah mahal. Gula aren 1 kilo berapa? Di sana di Jawa gula aren itu kita kan pakainya gula aren. Itu 1 kilo 58.000. Jadi Anda minum naik kopi itu gula aren setengahnya. Berapa? Kalau 58.000 berarti gula arennya nilainya sudah berapa? Nah kok bisa 1.000 harganya? Masuk akal ya? Susu onta berapa? Sekarang ada produksi susu onta. Kemarin di Rio saya minum langsung setengah jam udah mau jatuh ya. Susu enggak? Iya, kalau susu onta asli tidak begitu. Energinya besar. Ditambah herba, ditambah ini susu ontanya mungkin 7%. Ontanya dari susu kambing, kalau dia harganya susu kambing ya, kalau ingin tahu, satu susu kambing di tingkat petani yang sudah serbuk 1 kilonya sekitar 100.000. Berarti kalau dibagi 4 berapa? 25.000. Itu modal dasarnya Mas. Kalau dia murni susu kambing, bisa nggak dijual 15? Jadi agen.
Ini susunya saja. Belum ditambah label, belum ditambah nanti pekerja, belum izinnya dan sebagainya, ketemunya berdua. Sedangkan hari ini dijual 250 gram berapa? 35, 40. Dari tingkat mereka berapa? 15.000. Dan 15.000 cukup nggak tadi? Yang paling banyak itu creamernya. Kenapa? Creamer 1 kilo itu 20.000, dibagi 4 berapa? 5.000. Tinggal tambahin susu sedikit. Tapi judulnya susu. Asik banget tuh. Creamer itu bersifat apa? Creamer sendiri bersifat apa? Lembab. Dia lembab. Lembab dingin. Dia kan dari ini tanaman. Ada yang dari tanaman, ada yang dari sisa-sisa ini pembuatan apa namanya minyak sawit. Itu nanti diekstrak lagi sisa-sisanya jadi creamer. Minyak berarti ya? Itu yang ini yang nggak lolos, yang nggak boleh. Tapi sekarang dijual. Itu kalau ingin tahu ya. Saya aja susu etanol Tigbo segitiga atas itu susunya 65%. Nggak full nggak bisa jual. Creamernya sekitar sisanya itu, tapi ada herbanya sekitar 10%. Kita harus jujur apa adanya kan. Ini segini, harganya sekian. Terus ada lagi yang dijual di bawah kita, itu ada yang 20%. Satu, itu produsennya sama dengan saya. Yang lain itu susunya 7 sampai 12%. Susu kambingnya 7 sampai 12%. Murid saya sendiri bikin, saya tanya berapa, ngaku aja berapa persen? 12 Pak. Kenapa? Anak saya nggak doyan terlalu bau kambing, jadi dibuatlah 12%. Terus apa? Saya ngambil kelas di bawah Pak. Gak bisa kamu ngomong susu creamer rasa susu kambing. Kamu jujur. Ya, creamer. Dia kan jualnya creamer. Karena susu kambingnya hanya sedikit, berarti yang banyak itu harus disebut awal. Tapi kalau dia bilang susu kambing, kemudian ada creamernya, ternyata creamernya lebih banyak, itu pembohongan. Aslinya kayak gitu dah. Dijualnya kayak gitu. Saya 65 masih berani bilang susu, masih 65 di atas 50%-nya. Makanya saya bilang 2:1. Ini susu kambing, creamernya ada sekian persen. Gitu. Saya kalau nanya ke produsennya berapa ini creamernya, saya harus bicara dengan konsumen jujur apa adanya. Kalau nggak mau beli ya sudah selesai urusannya, yang penting kita jujur. Hanya kayak gini. Tadinya 80, nggak mungkin 80 nggak kayak gini. Terus saya ketemu, oh ini bandingnya ini. Ya sudah, yang penting jelas. Saya itu menjual barang jelas. Supaya saya tidak menipu konsumen, tidak berbicara yang jelek. Karena berapa sih rupiah yang akan kita dapatkan dibanding pertanggungjawaban kita di akhirat nanti, ditanya nggak kira-kira uang itu? Ya, beli mobil aja belum bisa misalnya, beli rumahnya segitu, kita mau mengorbankan rumah kita yang di surga kan terlalu kecil. Ini berani nggak kita jujur apa adanya? Tapi kalau mereka suruh jujur, pada yang bikin rata-rata itu teman-teman pengajian itu yang bikin susu. Bikin KW juga. Nah yang bikin saya kadang ketemu nanti kalau ngomong Pak Puji kan jatuhin. Kalau Anda bicara jujur aja, kalau saya ya apa adanya, ini begini susu saya. Makanya harganya saya mahal gitu. Harga saya dibanding mereka mahal. Ngomong aja susu sekian. Sampaikan ke mereka. Masalah nanti memilih, silakan. Saya punya duitnya kayak gini, saya beli kayak gini, ya sudah itu pilihan. Tapi berlakulah jujur. Cuma yang berbahaya ketika ini tidak jujur, orang
susu saja membentuk lendir, apalagi klik, dan itu mempengaruhi gangguan kepencernaan. Sedangkan yang mengkonsumsi rata-rata siapa? Anak. Anak-anak. Anaknya siapa? Teman-temannya sendiri. Bahkan anaknya sendiri kan begitu. Kalau itu disampaikan susu boleh diminum sehari 3 kali 4 kali, kerusakan nggak di sistem cerna? Sangat. Ketika rusak, siapa yang tanggung jawab? Bisa nggak satu nyawa dibanding dengan omset yang selama ini ada? Nggak bisa. Susu tempat saya, silakan minum, nggak usah tiap hari, sehari sekali aja atau 2 hari sekali atau seminggu sekali udah cukup. Harus berani nyampaikan begitu. Pak, saya tiap hari memang nggak boleh berlebihan. Ada kemarin yang di Rio, Pak, saya kopi silat luar biasa enak. Saya micisnya jadi kuat, sehari 6 kali. Saya ngomong, jangan ulangi kasus kopi lagi. Walaupun saya diuntungkan, tapi saya lebih suka Anda itu sehat dibanding uang yang dibelanjakan ke saya. Minum sehari 2 kali maksimal sudahlah, jangan berlebihan. Imbangi dengan air putih yang banyak. Kalau air putihnya nggak banyak, jangan minum kopi. Walaupun itu enak di badan kamu, tapi nanti kedepannya merusak. Di grup jualan kita sampaikan kayak gitu. Saya marah kalau tidak sesuai dengan kaidah. Kenapa? Kita dapat untungnya, tapi nanti kalau kita tidak tegur masalah itu, kita yang akan ditegur Allah, kita yang akan dimintai bertanggung jawab. Kenapa dibiarkan kesalahan ini? Dan itu berlarut. Nanti kalau dia punya punya pegawai, dia beli kopi itu, wah boleh 6 kali, betul nggak sama nanti kalau dibiarkan. Tapi kalau dia ditegur keras, dia pun ke bawah akan, kamu jangan minum kopi ini terlalu banyak. Walaupun itu secara jualan tidak menguntungkan. Karena kalau udah bicara kesehatan itu bukan jual beli, tepat dan tidak. Rezeki bisa dari mana? Allah akan kasih. Walaupun tanpa begitu. Nah, mau nggak kita sepakat di sini kita akan berlaku jujur. Yang berbahaya ini nanti kita nggak tahu mati kita kapan akan dimintai bertanggung. Itu aja. Di mana-mana saya bicara begitu karena untuk mengingatkan saya dan mengingatkan Anda sekaligus semuanya. Kalau kita mikirkan akhirat. Nah, ini materi diawali dari kekurangannya apa? Darah dulu. Ini kurang darah. Terus ada zinc, energi. Terus baru cairan. Nah, di sini dikasih herba yang sifatnya mengisi darah. Ada klorofil, spirulina, daun bayam, terus apalagi daun kelor itu di sini posisinya. Paham ya? Itu mengisi, tapi jangan sekali-kali diberikan di sini. Paham ya? Di sini itu ada sauda, kulit manggis, ya. Anda jangan kasih kulit manggis di sini. Karena ada jualan kulit manggis, Anda kasih di sini, nggak boleh. Jadi kulit manggis letaknya di sini. Kemudian yang di atas ada rumusnya begini. Ini lembab, dahak, panas, dingin. Nah, kemudian ini yang tingkat lebih. Ini ada orang menyebutnya api atau panas eksus, terserah gitu. Mau bicaranya ini disebut api untuk menggambarkan gejolak atau apa silakan. Tapi di bahasa Ibnu Qayyim juga dibahas, ada yang nggak senang dengan bahasa api, karena itu bahasanya setan. Jadi silakan aja mengganti apa prinsipnya, dia paham yang dimaksud. Ya, prinsipnya paham yang dimaksud. Nah, ini nanti ada penyakit panas lembab. Ini penyakit lembab dingin. Ini
panas dahak, dahak pekat. Nah ini dahak encer. Di bawah ini normal di tengah, di bawah defisiensi, di atas ekses. Patogen. Berarti kalau ada patogen diusir, dibuang. Kalau ada dahak dibuang kan? Iya. Kalau ada panas direduksi panasnya, buang panasnya. Kalau ada lembab dibuang lembabnya. Jadi ramuan membersihkan ini letaknya di sini. Kalau ramuan tonikum di sini, tonikum darah cairan ada di kiri, tonikum energi ada di kanan. Di atas membuang ekses. Paham ya? Ini kalau di sini lidahnya merah, kuat, kasar, tebal, ini di sini. Kalau di sini lidahnya pucat, bengkak, tebal. Kalau di sini pucat, lembek. Gampang kan? Gampang kan? Gampang kan? Ingat saya Padahal yang mahal ya, 1 detik berapa? Jadi di sini kalau lihat lidah nanti peta di lidah, ini lidahnya mesti plastik, pucat. Di sini pucat, di sini pucat. Bedanya apa? Tebal, di sini lunak. Ya, di sini merah, di sini merah. Ini merah tipis, ini merah tebal. Gampang kan? Yang tebal kayak apa? Jadi nanti kita lihat fotonya. Ini baru pemanasan dulu. Terima aja, paling bingung gitu. Tapi ini rumus. Anda selamat kalau pakai ini dan bisa memakas belajar 3 tahun aja jadi 3 bulan. Ngapalin ini terus. Iya. Pucatnya nanti lihat gambar. Berarti gambar. Keterangannya pucat Kalau dulu. yang di sini pucatnya lunak, lunak kayak apa ya? Nanti terima saja. Lunak. Kalau di sini pucatnya Lunak itu enggak tegang sih. Lembek. lunak itu flasid. Lembek. Beda. Nih, kayak gini. Lidah itu kan ada materi darah dan cairan. Kalau dia ada materi berlebih, mesti membengkak. Kalau dia kurang, menipis. Logis ya? Logis. Berarti kalau dia kekurangan darah, cairan, mesti lidahnya tipis, nggak mungkin tebal. Tapi kalau kurang cairan tebal, berarti di sini. Berarti kejadiannya baru. Kalau di sini kejadiannya sudah Lama. tuh, pintar. Begitu pasiennya melet, langsung pusing. Lupa. Lupa ya, ada ya. Anda kan bingung ya. Coba Anda pulang ketemu terapis yang belum pernah dengar ini. Lidah itu dibagi begini. Wes, keren. Kalau begini, ini lidahnya udah ada hati-hati lidah. Nanti salah obat. Wah. Jadi di sini bingung, begitu keluar, best. Karena Anda menghadapi orang nggak ngerti. Iya. Rata-rata terkenal murid Pak Muji kalau di kelas juga bingung. Begitu keluar terkenal. Membingungkan orang. Apalagi di WA Pak Komikator. Kelihatan kalau ditanya kan sebentar. Nih. Anda kalau saya jelaskan lebih rinci lagi, Anda bingung. Lalu dia diam kan? Karena Anda sendiri nggak ngerti. Ilmu Menyelamatkan dulu ngeles. Iya. itu kan dikasih di sini. Iya. Kenapa disarankan dengan kloroquine sama spirulina? Ya, defisiensi.
Kurang, Pak. Kan kurang. Efisiensi itu materi. kurang. Sedangkan klorofil spirulina itu menambah darah, menambah cairan. Pengisi. Yang namanya kosong diisi. Defisiensi dan mesti kelemahan. Ya kelemahan materi. Kalau materi kurang atau lemah? Kurang. Kalau lemah, energi, lemah energi. lemah. Nggak ada energi kurang. Energi lemah. Oh yang itu yang kontradengan spirulina. Ini spirulina di sini. Sip. Kalau kekurangan energi tidak boleh spirulina. Enggak boleh, di sini tidak boleh. Tambahkan drop. Spirulina gagal ginjal. Jadi kalau anak nyampaikan Pak lidah pucat ini, pasti saya lidah pucat, bolehkah dikasih spirulina? Saya jawab boleh, silakan. Paling gagal ginjal. Dan saya berlepas diri. Dan saya guru. Mana kalau saya guru, ya dari gurunya pasti. Kekurangan materi itu lidah masih merah, meskipun tipis sudah. Merah tipis. Masih boleh spirulina. Oh, ya mana? Iya memang itu, Pak. Tipis. Nah, nanti lihat pas lidahnya, gambar-gambar lidah. Nanti baru mudah. Catat dulu ini ya, Pak. Yang penting pegang dulu lah. Terima apa jangan dulu. Nah, kemudian ya. Gimana? Harus lihat gambarnya. Kalau nggak lihat gambar, bagaimana saya jelaskan? Lunak itu begini, nggak tahu lihat ini dagingnya lunak, dagingnya ini. Itu harus ada gambar. Makanya nanti kita foto lidah itu ada 1000. 3 hari nggak cukup. 1000 itu bagaimana membedakan? Nanti kalau sudah lihat fotonya, ini letaknya gimana? Di sini, Anda nanti menentukan. Gitu ya. Nah, di sini eksos. Berarti kalau ada panas dibuang. Kalau panasnya dari luar PPR ini dari cuaca, dia masuk lewat pori. Maka membuangnya harus lewat pori. Karena dia nolak. Jadi harus kalau herbanya masuk, dia langsung masuk ke pori-pori, kemudian mengeluarkan keringat dari pori-pori. Masuk anginnya hilang. Maka angin itu begitu minum langsung apa? Keluar keringat, keluar bablas anginnya. Ya kan? Itu kalau panas dari luar, karena dia masuknya ke pori-pori. Tapi kalau panas karena makanan, Anda makan cabai, ya sama bumbunya, bukan cabai doang. Terus cabai, terus Anda makan bumbu yang kayak tongseng dan sebagainya, warung padang, terus akhirnya mulutnya kayak kebakar. Ya. Ini buang panasnya lewat BAB sama kencing. Karena dia masuknya dari dalam. Harus ditekan, dikeluarkan. Tapi kalau masuknya dari pori, pengeluarannya lewat pori. Paham kan maksudnya? Ya. Jadi kerokan puasa itu salah satu teknik mengeluarkan angin. Apa ya? Tergantung, Pak. Mau dingin mau panas. Bisa. Ada tekniknya. Jadi kalau zaman dulu orang kerokan pakai apa? Lain. Poinnya apa? Zaman dulu. Kuningan. Sifat kuningan? Panas. Hangat. Sifat kuningan hangat. Ya. Terus minyaknya apa? Minyak tanah. Karena sifat minyak tanah apa? Hangat. Kering. Oh, kering. Panas kering. Paham ya? Kering untuk membuang lembab dingin. Jadi kalau ada angin dingin, Anda jangan dikasih yang ada peppermintnya. Ya. Cari yang ada jahenya. Ya, jangan dikasih minyak apa? Minyak bukan. Kayak itu hangat, Pak. Minyak cengkeh masih bisa. Ya apa? Minyak zaitun. Karena sifat minyak zaitun lengket, menutup pori. Dan ini mau kita buka, ditutup kan aneh. Paham nggak maksudnya?
Jadi kasih minyak yang kering, kayak minyak lawang bisa. But lengket ya? Bisa. Jadi dikasih itu, terus dikerok, nanti kering permukaannya, angin akan keluar, angin dingin. Mau dikerok atau dibekam nggak apa-apa, kasih minyak tangan dulu digosok, habis itu dibekam. Kering. Sudah dibekam minyaknya apa? Minyak tadi apa? Zaitun yang lengket, apalagi yang lengket banget keluar. Hanya bingung keluar anginnya kan, karena tertutup pori-porinya. Iya. Iya aneh. Kenapa orang zaman dulu masuk angin dikeroki cepat? Ada keroki nggak sih buat orang dulu? Karena dia sudah menemukan metode. Anda nggak mau niru, bikin metode salah lagi. Ya. Jadi kita angin dingin. Tapi kalau angin panas, pakainya minyak yang kering, Dingin. tetapi dingin. Mengandung apa? Pepper. Kalau susu panas. Karena sifat angin, nanti kalau Anda belajar di Bapak, sifat angin ini obatnya kering. Kalau ini dingin berarti kering panas, ini kering dingin. Ini nanti ketemu. Kalau masuk ke modul 3, Baperba, nanti ada ketemu itu rumus. Mau obat Indonesia, India, Cina, rumusnya sama. Ini standar hukum. Enggak, kalau anginnya kering, anginnya panas, ya, anginnya panas berarti kering dingin. Ya, kalau angin dingin berarti kering panas. Ya kayaknya tanah tadi. Kenapa harus ada kering Pak di angin? Apa? Kenapa harus ada kering di angin? Sekarang kayak gini. Ini ada angin. Anda pakai baju basah. Dengan Anda pakai baju kering. Anda tahan mana berada di rumah lagi? Susah. Biar paham Pak. Ya. Logikanya selesai kan? Sederhana itu kan. Semakin deras anginnya, semakin tebal baju. Maka orang yang sifat tubuhnya panas, sehingga permukaan panasnya sampai keluar segini, dia angin yang menerpa tidak ada masalah. Tapi ketika anginnya sepoi-sepoi, dia permukaannya dingin, langsung masuk angin. Maka orang yang mudah masuk angin mesti tubuhnya suhunya dingin, itu kunci. Ya, sudah masuk angin, tubuhnya sifatnya dingin, Anda kasih sambiloto, spirulina, tambah suhunya itu. Maka penelitian seorang dokter, ini dokter bapak sama anaknya dokter mengadakan penelitian, maka keluarlah suhu turun 1 derajat, maka antibodi turun 30%. Suhu naik 1 derajat, maka antibodi naik 500 sampai 600%. Maka kenapa orang gila yang suhunya naik nggak pernah pakai baju karena dia terlalu panas, dia hujan-hujanan, santai aja mas. Apa perlu jadi orang gila supaya panas angin? Kan kita menggunakan logikanya suhunya naik, jangan jadi orang gilanya. Orang dia suhunya naik, kita naikkan suhu, maka tidak gampang masuk angin. Coba orang preman-preman itu naik motor nggak pakai baju, jadi gimana apa? Daging ngaji, panas nggak? Panas nggak? Panas. Tapi kita bukan niru makan itunya, tapi prinsipnya. Jadi kalau Anda sering olahraga, suhunya naik, pernapasan, olahraga, gerakannya macam-macam membuat suhu Anda itu terus naik, Anda tidak gampang masuk angin. Tentara ketika masih di batalion, jangan masuk angin, hujan-hujanan dan sebagainya. Ya kan? Tapi begitu sudah masuk kantor, olahraganya kurang, perutnya sudah gini,
Aduh, penyakitnya Mbak. Kuncinya di suhu. Tapi ada orang yang gemuk, tapi suhunya tinggi, dia nggak gampang masuk angin. Ada yang kurus, suhunya rendah, dia mudah masuk angin. Kuncinya di suhunya, suhu tubuhnya. Ya, intinya. Kalau di sini berarti ini dibagi dua. Ini biasanya penyebabnya dinginnya bisa dari cuaca yang terus menerus atau bisa dari makanan. Ini makanan herba dan sebagainya. Ini kalau dingin, kalau ini kan lama ini jadi sakit yang sudah lama. Ini biasanya penyakitnya karena kelelahan yang di sini. Nih ya, terlalu lelah, makan tidak teratur. Jadi duit terus lama-lama begitu sudah tua, tenaganya habis, baru duitnya dihabiskan untuk berobat. Kan secara umum begitu. Iya, ini prinsip ya kerjakan. Jadi rata-rata ini kan kelelahan, karena dia kejar SPP anaknya belum dibayar, jadi bapaknya banding pulang. Makanya anak kalau nggak terima kasih pada orang tua itu kebangetan. Karena kadang orang tua begitu sudah itu terjadi defisiensi. Nah ini soal kalau di sini ini caranya pendek, ada makan jus ya, minum jus ya. Selama 2 bulan, 3 bulan, nanti sindrom ini masuk, terus sendirinya banyak. Kalau nggak percaya kerjakan. Ini musim hujan, jus pepaya. Tak pilihkan yang sama lembab. Kalau nggak percaya tes ya, silakan dibuktikan. Jus pepaya, jambu biji, ya, tambah lagi melon. Padahal melon campur jambu biji, ya, semangka, gitu kan. Terus lengkeng, gitu. Terus tambahin lagi, kan enak lengkeng. Terus tambahin ini, paling goyokan udah mulai terasa. Terus diberi sop buah. Sop buah, supaya campuran setiap hari selama sebulan sampai 3 bulan. Ya coba kalau nggak saya, belum saya berani taruhan kok. Ya kalau nggak berani, teman-teman dokter nanti saya lagi belajar. Kok nggak boleh makan buah? Coba ini lidahnya lembab ya. Bu kasih, silakan. Jusnya kasihkan ini, silakan. Tapi tanggung jawab ya, saya berpas diri. Nanti 2 bulan, cobain pasien. Nanti kalau kreatinnya naik, silakan diobati. Karena ngerti kan berani kan bertaruh. Dan kebanyakan orang gagal ginjal karena itu. Kalau nggak terlalu banyak makan yang dingin, minum yang dingin, dia apa? Ini suplemen itu kan asam. Nah asam itu ke ginjal rusak. Nanti kreatinnya naik. Asam kan ke liver. Nanti ada obat asam larinya ke liver supaya livernya kuat, asam terus dimakan ya asam tenang jadinya. Ya, asam boyoku pegel. Hanya munculnya gejala seperti itu. Ya kenapa? Tidak seperti itu rumusnya dulu saat saya belajar. Awal ya begitu, asam arahnya ke liver. Jadi kalau mau menguatkan liver pakai yang asam, ternyata begitu di dalam enggak. Jadi rumusnya kayak gitu. Kalau ginjal asin, ya. minum yang asin terus, ya kira-kira. Asin PKW terus itu. Lama-lama sini pegal. Jadi pegalnya berbeda, satu kekeringan, satu kedinginan. Lain lagi sifatnya. Ya, jadi kalau sudah tahu ini nanti arahnya kemana, kita lihat lidah kita, posisi tubuh kita. Kalau kita makan seperti ini, seberapa lama kita kena? Ada yang kenanya sebulan, ada 1 minggu langsung kena, tergantung daya tahan tubuhnya masing-masing. Saya pernah ketemu teman Yahya Balis, namanya orang Nasrani, orang sudah sepuh gitu. Dia belajarnya sama dokter Cina. Namanya herbanya dia di Jogja terkenal herba yin yang. Polanya kayak gitu. Ini pakainya yang asam arahnya ke liver. Ini arahnya ke sini. Itu yang dipakai. Terus
Pak Puji, ini hebat saya. Coba isinya apa saya tanya? Isinya apa? Sambiloto, terus akar ala-ala, pegagan. Ini arahnya membersihkan ginjal, menguatkan ginjal. Ini menguatkan ginjalnya gimana? Ini ramuan pembersih ginjal, bukan penguat, bukan tonikum. Kalau ada sampah kemudian ginjalnya lemah karena banyak sampah, ini ramuan pembersih sampahnya. Ya kayak knalpot yang terlalu banyak koroknya, ini ramuan pembersih, bukan penguat. Jadi aslinya kuat, cuma kotor. Jadi kelihatan lemah. Ini namanya kelemahan semu karena apa? Kekotoran. Nah, saya minum sedikit. Pak Puji minum jamu kayak gitu, minum jamu nanti diobati dengan apa? Rasa pahit ini diobati dengan manis madu dicampur sama asam Jawa. Ini supaya livernya sehat. Saya ini tidak matching. Terus tekan tua sampai tua, tapi pola herbanya ini keliru. Tapi dia ajarkan sampai banyak muridnya. Nah, pola keliru diajarkan bertahun-tahun. Nah, saya minum sedikit, langsung muka saya gelap. Terus pandangan saya dua. Terus mulai ini. Oh ya, saya waduh. Ini tidak bisa saya teruskan. Ya kalau kenal DOC. Dia ini saya tidak cocok. Tapi begitu melihat muka saya gelap baru dia bingung kan. Padahal saat itu dia lagi ngajari dokter spesialis ada 3 dari Swedia. Awalnya jobnya ke saya, tapi bisa berubah. Sudah, saya nemani aja lihatin aja. Tapi ini logis itu pelajarannya, itu banyak kelirunya. Saya udah belajar tentang kalau dia bicara TSM, saya punya ini standar buku TSM internasional begini dan lainnya, seperti yang saya ajarkan. Jadi kalau ada orang ngomong TSM gayanya begitu, itu nggak paham, bukan begitu. Ramuan itu bukan seperti itu. Nah, sudah seperti itu, untuk saya bawa tonic triang, urutan. Terus saya minum urutan 15 menit sudah netral. Kalau nggak ngerti penetralnya gimana? Aku sih ini nggak tahu nih. Kayaknya saya kecapean. Nah, jadi analisanya keliru lagi. Ini berbahaya sekali. Terus kelembaban ini biasanya dimunculkan makanan yang kadar panasnya tinggi. Kayak santan ketemu kayak makanan Padang itu anaknya sih kalau berlebihan. Panas lembab. Sate, gulai, tongseng itu di sini letaknya. Muncul penyakitnya. Nanti kalau ujungnya yang paling sering kena di sini hepatitis.